Part 10. Pertarungan antara Roman dan para Beastman pun akhirnya tak terelakkan lagi. Dan setelah beberapa waktu berlalu dalam pertarungan tersebut, Roman pun dengan mudah memenangkan pertarungan tersebut. Dan salah satu Beastman yang terlihat babak belur, dia yang sudah tidak tahan menahan penyiksaan yang dilakukan oleh Roman. Dia pun dengan terbata-bata meminta permohonan ampun dan mengakui kesalahannya, dan di sisi Roman, dia yang mendengar itu pun tak menyangka, kalau spesies Beastman juga ternyata bisa berbicara. Di sisi Baron Paolo, dia yang melihat pertarungan tersebut pun tak menyangka, meski Beastman yang dikenal bisa membuat kerepotan para ksatria aura, Roman bisa mengalahkan mereka dengan mudahnya. Dan karena hal tersebut, akhirnya Baron Paolo pun menyadari, kalau Roman adalah lawan yang lebih kuat dari perkiraannya. Kemudian, Baron Paolo pun mengakui kekalahannya tersebut, dan sesuai janjinya, Baron Paolo berkata kalau dia akan mengirimkan seorang pemandu untuk membawa Roman dan rombongannya ke ibu kota. Setelah beberapa saat, Roman yang mendapatkan laporan dari Lukas, kalau menurut laporan tersebut, Valhalla adalah negara bermuka dua. Kalau mereka yang sebagai sebuah kekaisaran, dari luar mereka terlihat seperti puas dengan keadaan mereka. Namun di balik itu, mereka juga sangat berambisi untuk menyatukan benua seperti halnya Kekaisaran Kronos. Dan setelah melihat Valhalla memutuskan untuk memprovokasi Roman sebelum mereka ikut campur, Roman berpendapat, kalau mereka bukanlah negara barbar seperti yang dulu. Dan jika dirinya bisa mengalahkan Barbossa, maka fraksi yang mendukung tradisi akan menerima hasilnya. Namun di sisi lain, pemimpin Valhalla yang sekarang yang merupakan orang progresif yang sangat licik, itu akan menimbulkan variabel-variabel yang takkan terduga. Sehingga, Roman pun bertanya-tanya, situasi berbahaya apa yang akan terjadi di kemudian hari, dan hal tersebut adalah hal yang sangat disukai oleh Roman Dimitri. Keesokan harinya, pemandu yang ditugaskan oleh Baron Paolo untuk mendampingi Roman ke ibu kota pun akhirnya menemui Roman, dan diketahui, pria tersebut bernama Sanchez. Dan setelah beberapa saat mereka memulai perjalanannya, Roman pun tak menyangka, kalau Sanchez yang mempunyai tubuh besar dan berotot, dia ternyata terlalu berisik dan terlalu banyak bicara. Hari pun mulai berganti malam, mereka yang memutuskan berkemah di malam tersebut, saat mereka sedang bersantai di hadapan api unggun, Sanchez pun berkata kepada Roman, kalau dia sudah banyak mendengar tentang rumor yang beredar soal Roman Dimitri. Kemudian, dia pun menceritakan tentang dirinya sendiri. Kalau meski dia yang tidak terlahir di Valhalla, Sanchez merasa kagum, kalau Roman mempunyai aura seorang petarung seperti yang diceritakan dari buku sejarah Valhalla, yang seperti orang-orang legendaris yang muncul kembali ke dunia. Para petarung di cerita-cerita kuno itu bisa membelah bumi dan memotong langit dalam satu serangan saja. Namun terlepas dari itu, Sanchez pun bertanya-tanya, apakah benar kalau Roman telah mengalahkan Kapten Knight Gustavo? Karena, rumor tersebut sepertinya sudah dibesar-besarkan. Di sisi Chris, dia yang mendengar perkataan Sanchez pun berkata kepadanya untuk memperhatikan perkataannya tersebut, karena menurutnya, Sanchez sudah lancang berbicara kepada tuannya tersebut. Tapi, Roman tak mempermasalahkan hal itu. Kemudian, dia berkata kepada Sanchez, kalau sepertinya, dalam perbincangan tersebut ada hal yang ingin Sanchez katakan kepadanya dan menyuruhnya untuk langsung berbicara ke intinya saja. Dan karena Roman berkata seperti itu, Sanchez pun tanpa ragu menunjukkan niatannya tersebut. Kemudian berkata kepada Roman, apa yang membuat Roman terpilih untuk melawan Barbossa? Diketahui, rank ke-6 Valhalla Barbossa, dan rank ke-12 Morales, rivalitas mereka sangat terkenal di seantero Valhalla, terlahir di wilayah yang sama. Mereka selalu saja dibandingkan sejak kanak-kanak, meski Morales sering dijuluki sebagai orang jenius. Jarak antara dia dengan Barbossa yang terlahir bangsawan tidak bisa terelakkan. 6 bulan yang lalu, Morales terpilih sebagai petarung terpilih di festival yang dinanti-nantikan itu, di Festival Valhalla. Konon kabarnya orang-orang yang mati memasuki Valhalla tidak peduli dengan kemenangan atau kekalahan. Morales menerima hal ini dengan sukacita. Dan lawannya adalah Barbossa.
Dia sungguh mempercayai bahwa God of Warrior menciptakan panggung ini hanya untuknya. Dan diketahui, Sanchez adalah murid dari Morales. Kembali ke waktu mereka sedang berbincang di kehangatan api unggun di malam tersebut. Setelah Sanchez diizinkan oleh Roman untuk berbicara apa yang sudah ia pendam, Sanchez pun lalu berkata, kalau kesempatan yang Roman curi adalah mimpi dari setiap warrior Valhalla. Meski rumor tentang Roman yang menyebarkan kehebatannya tersebut, Sanchez dengan tegas berkata kalau dia sama sekali tidak mempercayai rumornya itu dan menyangkalnya, kalau rumor tentang Roman terlalu dilebih-lebihkan, karena, bahkan swordman terbaik di benua, di usia pertengahan 20 mereka, Sanchez berkata kalau itu akan mustahil mencapai ketinggian yang Roman capai sekarang. Kemudian Sanchez yang tak terima kalau gurunya telah tersingkir dalam festival tersebut karena ulah Roman Dimitri. Dia pun bertanya kepada Roman, apakah Roman sungguh mengira kalau dia pantas mengambil tempat yang seharusnya milik gurunya itu? Di sisi Roman, dia Malik bertanya, apa yang menjadi dasar penilaian Sanchez itu? Dan Sanchez pun berkata, apakah dirinya harus membutuhkan dasar tentang hal tersebut? Karena sudah jelas, kalau Roman tidak didukung oleh bukti apapun, dan karena ucapan Sanchez tersebut, Roman pun berkata kepada Sanchez, kalau memang dia membutuhkan bukti, dengan senang hati Roman berkata kalau dia akan menunjukkannya kepada Sanchez, dan menyuruhnya untuk memberitahukan ke semua orang, jika mereka menemukannya sebelum pre-festival. Dengan senang hati, Roman berkata kalau dia akan mempertaruhkan posisinya dan menghadapi mereka. Dan jika Sanchez juga ingin membuktikan hal tersebut, Roman mempersilahkannya untuk menantang dirinya. Sanchez yang terbawa emosi pun lalu mengambil senjatanya dan mencoba untuk melawan Roman. Namun ketika dia akan melakukannya, dia pun dikejutkan dengan hawa membunuh yang dipancarkan oleh Chris yang ada di samping Roman, sehingga dia pun bertanya-tanya, apakah yang di depannya adalah orang yang dijuluki sebagai si Flash dari Kairo? Dan setelah mengetahui kalau Chris sebagai bawahan Roman mempunyai kekuatan yang begitu besar, dia pun berpendapat, kalau rumor yang telah menyebar mungkin benar apa adanya. Namun meski begitu, hal tersebut tidak akan berarti, karena festival Valhalla hanya untuk warrior yang telah diakui. Kemudian, Sanchez yang menyadari kalau dia tidak bisa menang melawan Chris yang hanya bawahan dari Roman Dimitri, dia pun meninggalkan mereka. Namun masih dengan angkuhnya, Sanchez pun memperingati Roman untuk jangan menyesal dengan apa yang telah ia katakan. Keesokan harinya, setelah mereka sampai ke ibu kota Valhalla yang bernama Marin, Roman pun disambut oleh Viscount dari tempat tersebut, yang diketahui dia bernama Jonathan, yang ditugaskan untuk memandu Roman Dimitri. Sambil tersenyum, Viscount Jonathan berkata, kalau dia mendengar dari apa yang dikatakan oleh Sanchez, Roman berniat untuk membuktikan kelayakan untuk menghadapi Barbossa, dengan cara menerima tantangan dari setiap warrior Valhalla. Kemudian, Viscount Jonathan pun membawa Roman ke sebuah ruangan untuk membicarakan hal tersebut, dengan dia yang bertanya, apakah yang dikatakan oleh Sanchez adalah benar, dan Roman pun menjawab, kalau dia akan mengurusnya sendiri. Kemudian setelah dikonfirmasi kebenarannya, Viscount Jonathan mencoba menerangkan tentang perihal tempat mereka, dengan dia yang berkata, Valhalla memiliki tradisi untuk acara pre-festival. Tradisi ini selalu menarik darah untuk memastikan perayaan yang berhasil. Di panggung besar, 30 warrior akan bertarung secara serentak, dan tidak ada kata menyerah. Antara kau jadi yang terakhir berdiri atau mati. Warrior yang selamat akan menerima berkat Valhalla langsung dari Yang Mulia Kaisar. Untuk menghormati acara pre-festival, bagaimana jika salah satu swordman-mu turut berpartisipasi? Tuan Roman, ngomong-ngomong, warrior yang bertarung dalam pertarungan 30 orang, tidak boleh terdaftar pada ranking benua. Ku dengar ada orang yang disebut Kairo Flash yang bisa saja cocok untuk mengikuti acara tersebut. Jika Tuan Roman berkenan, Anda bisa mengajukan swordman Anda itu. Roman pun yang mendengar itu meresponnya dengan tenang, dengan dia yang berkata, kalau dia akan melakukan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Viscount Jonathan, sehingga membuat Viscount Jonathan merasa senang, dan setelah tujuannya terrealisasi,
Viscount Jonathan pun meminta untuk pamit kepada Roman Dimitri agar dia bisa beristirahat sampai tibanya acara pre-festival. Namun sebelum meninggalkan tempat tersebut, Viscount Jonathan berkata, karena Roman sudah berkata seperti itu kepada Sanchez, mungkin Roman tidak akan mudah untuk beristirahat dengan tenang, dan berharap, di 2 hari kemudian, Viscount Jonathan berharap mereka bisa bertemu kembali dengan suasana yang cerah. Namun di balik ucapannya tersebut, terdapat tujuan tertentu terhadap Roman Dimitri, dan tanpa sepengetahuan Viscount Jonathan, ternyata Roman pun menyadari tentang hal itu. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.